Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menyampaikan informasi menyangkut dengan standarisasi sapi Bali. Informasi ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu, para peternak, Bapak Ibu para petani, pembeli ternak sapi Bali, maupun pengusaha dan pedagang sapi Bali yang tentu punya keinginan untuk memiliki ternak sapi Bali dengan kualitas bibit yang standar atau sesuai dengan SNI. Jadi sapi Bali ini telah ditetapkan melalui keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 325 tahun 2010 ya, sebagai rumpun sapi Bali di Indonesia yang tentunya sudah berkembang di mana-mana di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, sapi Bali mempunyai peranan penting dalam penyediaan daging secara nasional. Salah satu aspek penting dalam produksi peternakan sapi Bali adalah bagaimana kita menyiapkan bibit yang sesuai dengan standar yang kita harapkan. Oleh karena itu, standar bibit sapi Bali perlu ditetapkan tentunya sebagai acuan bagi pelaku usaha di dalam rangka mengembangkan sapi Bali. Standarisasi sapi Bali menetapkan persyaratan mutu dan cara pengukuran bibit sapi Bali. Nah, bibit sapi Bali adalah sapi yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan sifat tersebut kepada keturunannya, dan tentu harus memenuhi persyaratan tertentu untuk bisa dikembangkan. Nah, standar ini menetapkan persyaratan mutu dan cara pengukuran bibit sapi Bali. Syarat mutu ini dibedakan atas dua, yaitu untuk bibit sapi Bali betina maupun untuk bibit sapi Bali jantan, yang terdiri dari dua, yaitu penilaian secara kualitatif, dan persyaratan yang kedua adalah secara kuantitatif ya. Persyaratan kuantitatif sapi betina meliputi yang pertama adalah warna bulu ya. Warna bulunya itu harus kemerahan, kemudian lutut ke bawah berwarna putih, pantat putih berbentuk setengah bulan, ujung ekor hitam, dan ada garis belut warna hitam pada punggungnya. Kemudian tanduk pendek, bentuk kepala panjang, dan leher ramping. Itu untuk yang sapi Bali betina. Sedangkan untuk yang sapi bibit jantan Bali, warna badan tentu harus kehitaman. Tentu kita ketahui bersama bahwa ketika sapi Bali ini masih muda, belum dewasa, dia akan berwarna merah, tetapi tentunya kita bisa melihat dia akan bergerak ke warna hitam. Kemudian lutut ke bawah berwarna putih, pantat putih berbentuk setengah bulan, kemudian ujung ekor juga hitam, bukan putih ya. Kemudian bentuk tanduk baik mengarah ke tengah berwarna hitam, serta bentuk kepala lebar, leher kompak dan kuat. Tentu ini sangat penting untuk kita perhatikan. Nah, itu adalah persyaratan kualitatif. Sedangkan untuk persyaratan kuantitatif ditetapkan berdasarkan umur dan kelas untuk masing-masing bibit jantan dan bibit betina sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, untuk parameter kuantitatif ini meliputi lingkar dada, tinggi pundak, ya, kemudian panjang badan yang tentu disesuaikan dengan usia atau umur ya. Biasanya kita menggunakan umur bulan ya. Kemudian pengukuran umur dilakukan melalui dua cara, yaitu berdasarkan catatan kelahiran yang tentu dimiliki oleh masing-masing pemilik ternak, atau berdasarkan pergantian gigi seri permanen yang tentunya akan kita lihat di lapangan. Nah, yang pertama adalah tinggi pundak. Tinggi pundak itu adalah jarak dari permukaan yang rata sampai bagian tertinggi pundak melewati bagian skapula secara tegak lurus ya. Diukur tentu menggunakan tongkat ukur. Kemudian yang kedua adalah panjang badan, itu jarak dari bongkol bahu atau tuberositas humeri sampai ujung tulang duduk atau tuber isi ya. Diukur tentu juga menggunakan tongkat ukur.
Kemudian lingkar dada, melingkarkan pita ukur pada bagian dada, belakang bahu tentu diukur dengan pita ukur ya. Kemudian khusus untuk sapi jantan bibit kita tambah salah satu persyaratan yaitu lingkar skrotum ya, tentu diukur dengan melingkarkan pita ukur pada bagian terlebar dari skrotum itu sendiri. Nah, ukuran tinggi pundak, panjang badan, dan lingkar dada sapi Bali betina dan jantan dibagi atas 3 kelas ya, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sesuai dengan persyaratan minimal ya, sebagai berikut. Yang pertama adalah persyaratan minimal kuantitatif bibit sapi Bali betina berdasarkan SNI ya, 7651.4 tahun 2015. Di sini kita lihat umur, parameter, satuan, dan kelas. Umur 18 sampai 24 bulan khusus untuk sapi Bali betina, tinggi pundak itu kelas pertama itu 107 cm, kelas 2 104 cm, dan kelas 3 100 cm. Kemudian untuk panjang badan, kelas 1 112 cm, kelas 2 105 cm, kelas 3 101 cm. Untuk lingkar dada, kelas 1 139 cm, kelas 2 130 cm, dan kelas 3 124 cm. Kemudian umur lebih dari 24 bulan sampai 36 bulan. Untuk tinggi pundak itu 110 cm untuk kelas 1, kelas 2 106 cm, dan kelas 3 104 cm. Panjang badan untuk kelas 1 114 cm, kelas 2 110 cm, dan kelas 3 105 cm. Untuk lingkar dada, kelas 1 147 cm, kelas 2 135 cm, dan kelas 3 130 cm. Nah, ini persyaratan kuantitatif bibit sapi Bali betina. Kemudian untuk kuantitatif bibit sapi Bali jantan tentu berdasarkan SNI 7651.4 tahun 2015 itu untuk umur 18 sampai 24 bulan itu untuk kelas pertama tinggi 115 cm, kemudian kelas 2 110 cm, dan kelas 3 105 cm. Untuk panjang badan, kelas 1 125 cm, kelas 2 120 cm, dan kelas 3 119 cm. Untuk lingkar dada, kelas 1 155 cm, kelas 2 147 cm, dan kelas 3 142 cm. Sedangkan untuk lingkar skrotum itu rata-rata kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu 25 cm. Sedangkan umur di atas 24 sampai 36 bulan, tinggi pundak untuk kelas 1 itu 127 cm, kelas 2 120 cm, dan kelas 3 113 cm. Untuk panjang badan, kelas 1 133 cm, kelas 2 124 cm, dan kelas 3 115 cm. Kemudian lingkar dada, kelas 1 179 cm, kelas 2 158 cm, dan kelas 3 148 cm. Sedangkan lingkar skrotum rata-rata 26 cm. Ya, jadi ini standar secara kualitatif maupun kuantitatif yang perlu diketahui oleh para peternak. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, dan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menonton video ini, dan tentu jangan lupa like, share, komen, subscribe, serta bunyikan tanda lonceng pada channel John Koy Channel, sehingga demikian Bapak Ibu bisa mendapatkan notifikasi untuk bisa nonton video-video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.